penyakit. Simpel aja dan nggak sakit kok, aman. Ya. Simpel, cuman screening, vaksin, dah pulang. Apa yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya sudah sangat bagus karena ini dikhususkan untuk anak-anak usia sekolah dari usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. SD dan SMP ya. Pengaturannya sudah bagus karena tidak ada penumpukan karena diatur jamnya. Jadi masing-masing sekolah itu diberikan jam kedatangan dan setelah selesai langsung pulang. Cukup baik Mbak ya. Mulai pertama datang sampai perjalanan masuk dan screening sampai ke vaksin lancar Pak. Tanpa ada hambatan terkendala. Untuk anak Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas berkaitan dengan percepat vaksinasi pelajar. Masih terhubung bersama Pak Febri Aditya Prayatara, selaku Kabid Humas Pemkot Surabaya. Pak Febri, tadi Anda menyebutkan bahwa vaksinasi untuk pelajar atau untuk anak-anak ini akan dilakukan secara berjenjang setelah vaksinasi massal ini dilakukan kemarin. Seperti apa syarat yang harus dipenuhi? Ya, sebenarnya kalau untuk syarat sih kan ya cukup mudah ya. Sama saja seperti ketika vaksinasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Cukup menginformasikan aja nomor NIK masing-masing penduduk. Karena setiap anak sekarang kan juga sudah memiliki KIA ya bagi yang sudah menerima. Namun kalau seandainya ada anak yang masih belum menerima KIA, bisa membawa identitas yang dari kartu keluarga. Seperti itu aja sudah cukup, karena proses vaksinasi ini kan harus kami laporkan juga ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Seperti itu, sehingga masing-masing individu ini tidak menerima vaksin ganda gitu. Oke, bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah misalnya? Ini apakah juga mendapatkan hak yang sama begitu? Tentunya ketika dia sudah memasuki angka wajib vaksin ya 12 tahun ketika di bulan Juni, insya Allah akan diberikan vaksin dengan hak yang sama. Kami dari Kota Surabaya, jajaran dari pemerintah Kota Surabaya itu sudah melakukan pendataan di tingkat RT RW, kelurahan juga. Jadi bagi anak-anak yang mungkin ada yang melaksanakan homeschooling juga, itu juga akan kami berikan vaksin, asalkan yang bersangkutan juga menyampaikan kepada pihak kelurahan ataupun pihak puskesmas. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Febri, bagaimana dengan kemarin vaksinasi massal kan sudah dilakukan. Apa tanggapan dari pemerintah Kota Surabaya sendiri dengan diadakannya vaksinasi massal? Apakah ada permasalahan atau kendala yang dialami dari vaksinasi untuk anak kemarin, Pak? Ya, memang ketika kita melihat pelaksanaan vaksinasi massal untuk anak kemarin, sejauh ini berjalan sangat lancar ya, karena kami juga menyediakan banyak dari tenaga vaksinator maupun dari tenaga screening. Ada sekitar 1.500-an total semua dari vaksinator, screening maupun relawan yang bertugas untuk mengamankan pelaksanaan vaksin. Yang jadi evaluasi kami adalah memang ada warga atau orang tua yang sangat antusias untuk memberikan vaksin kepada anaknya. Ketika salah satu orang tua ada yang coba-coba masuk karena dia mendapatkan broadcast dari rekan-rekan sebelah, bukan broadcast dari sekolahnya, yaitu mencoba masuk, ya kami kemarin ya mohon maaf tidak bisa kami layani. Karena memang ini kan ketika vaksinasi massal yang diajarkan di Gelora 10 November kemarin itu kan sudah terstok ya. Stoknya sudah diperuntukkan untuk yang sudah diundang saja, seperti itu, Mbak. Oke, dan memang saya melihat di stadion sendiri antusiasme masyarakat, terutama para orang tua siswa juga sangat besar sekali, dan masih banyak juga data yang salah, Pak Febri, bahwa vaksinasi yang dapat undangan ini dari umur 12 hingga 16 tahun, tapi yang datang mendapat undangan juga ada yang di bawah 12 tahun. Ini seperti apa untuk pengawasan sendiri dari pemerintah? Ya, jadi memang itulah fungsi screening dari petugas yang ada di lapangan ya. Seperti yang kami sebutkan tadi bahwa wajib vaksin di sini adalah usia 12 tahun ketika di bulan Juni 2021.
Jadi untuk kedepannya tentunya kami melaksanakan screening yang benar-benar tentunya dari rekan-rekan dinas pendidikan yang paling paham terhadap kondisi siswa di masing-masing sekolah. Oke. Pak Febri, sekolah yang berada di lingkup Pemkot Kota Surabaya sendiri ini adalah SD dan juga SMP. Sedangkan vaksin ini ditujukan untuk anak yakni pada umur 12 hingga 17 tahun. Bagaimana anak yang berada di umur 17 tahun yang berada di naungan SMA? Dalam hal ini adalah naungan Pemprov Jawa Timur. Seperti apa pelaksanaan vaksin untuk siswa SMA di Kota Surabaya? Ya, tentunya pelaksanaan dari vaksin anak ini kan bertahap ya. Jadi kami juga masih menunggu arahan dari pemerintah provinsi. Secara tenaga kami siap, pemerintah Kota Surabaya siap terhadap nakes ketika nanti akan ditugaskan vaksin terhadap anak-anak SMA ini. Tapi seperti yang tadi awal kami sampaikan bahwa stok vaksin di Kota Surabaya ini masih belum mencukupi untuk bisa melakukan secara masif. Ya. Oke, stok vaksin di Kota Surabaya saat ini sudah berapa, Pak Febri? Ini nanti akan dijawab di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.